Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roslina Wati Novita, kelas manajemen pagi semester 4 dari kampus Tiwikara Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode perpetual. Tugas penganggaran perusahaan dosen Bapak Pak Ojan MS MAKT. Sistem perpetual. Dalam sistem catatan perpetual ini akan menyajikan catatan setiap kali terjadi mutasi persediaan seperti pembelian, penjualan, atau pencatatan adanya retur pembelian barang dagang. Manufaktur dengan perusahaan dagang. Dalam hal cara memperoleh barang yang akan dijual, yang pertama, perusahaan dagang, barang yang dijual diperolehnya dari pemasok. Yang kedua, kalau perusahaan manufaktur, barang yang dijual diperoleh dengan cara mengolah lebih dulu. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan di perusahaan pemanufakturan juga dapat diselenggarakan dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Produksi di perusahaan manufaktur juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu produksi yang dilakukan berdasarkan job order dan produksi yang dilakukan berdasarkan proses. Kegiatan bisnis di perusahaan pemanufaktur lazimnya lebih rumit dibandingkan di perusahaan dagang dan jasa, karena perusahaan manufaktur melakukan proses produksi. Persediaan pada perusahaan manufaktur. Proses produksi di perusahaan manufaktur pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahan baku atau mentah untuk diolah. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja untuk mengolah proses bahan baku. Yang ketiga, penggunaan fasilitas untuk mendukung proses produksi. Yang keempat, pengiriman produk jadi atau selesai ke gudang atau ke departemen selanjutnya. Laporan keuangan perusahaan manufaktur sama seperti dengan perusahaan dagang. Perbedaan utamanya terletak pada bagian aset lancar di neraca dan beban penjualan di laporan laba rugi. Jurnal transaksi. Yang pertama, pembelian persediaan. Ketika perusahaan membeli suatu persediaan akun, persediaan didebitkan dan akun kas atau utama usaha dikreditkan. Contoh, perusahaan Maju Abadi membeli persediaan seharga 5 juta dengan termin pembayaran 2/10 N 3/30. Maka pencatatan jurnalnya adalah tanggal 8 November, akun persediaan didebit 5 juta, akun utang usaha dikredit 5 juta. Kedua, itu pengembalian pembelian. Jika ada beberapa persediaan terkait terindikasi rusak, maka perusahaan bisa mengembalikan pembelian persediaan tersebut dengan jurnal tanggal 8 November, akun utang usaha didebit 2.300.000, akun persediaan dikredit dengan 2.300.000. Yang ketiga itu transaksi pembelian. Jika perusahaan ingin melunasi utang pembelian persediaan, perlu diingatkan akan adanya termin pembayaran ketika sifat transaksinya berupa kredit. Contoh 2/10 N/30. Maksud dari termin 2/10 dan N/30 itu adalah ketika pelunasan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari,
maka pembeli akan mendapatkan diskon 2%. Jika pelunasan dalam kurun waktu 30 hari, maka pembeli tidak mendapatkan diskon. Jika lebih dari 30 hari, maka pembeli akan dikenakan denda keterlambatan pelunasan. Katakanlah perusahaan Sejahtera Abadi melunasi pembelian kredit persediaannya pada poin 1 di atas karena ada pengembalian persediaan poin 2. Maka sisa yang harus dilunasi adalah 2.700.000. Karena perusahaan Sejahtera Abadi melunasi di hari ke-9, maka nilai sisa pelunasan dikenai diskon 2%, 2.700.000 dikali 2/10 sama dengan Rp 54.000. Nilai diskon tersebut dikreditkan pada akun persediaan berikut pencatatannya. Tanggal 10 November, akun utang usaha 2.700.000 didebit, akun kas dikredit 2.600.000 dan persediaan dikredit 54.000. Biaya angkut pembelian. Ketika terdapat biaya angkut pembelian, maka harus dibayar. Maka biaya tersebut dibebankan di debit dan akun persediaan. Ini contoh jurnalnya. Tanggal 10 November, akun persediaan di debit 500, akun kas di kredit 500. Yang kelima, penjualan persediaan. Ketika perusahaan menjual persediaan, maka terdapat 2 pencatatan jurnal. Jurnal pertama adalah pendebitan kas atau piutang usaha. Jika transaksi kredit dan pengkreditan akun penjualan. Jurnal kedua adalah pendebitan akun HPP dan pengkreditan akun persediaan. Karena perusahaan berorientasi terhadap profit atau laba, nilai penjualan selalu berorientasi terhadap profit atau laba. Nilai penjualan selalu lebih besar dari nilai HPP-nya. Sebagai contoh, perusahaan Sejahtera Abadi menjual barang secara kredit dengan total penjualan 3 juta. Sedangkan nilai HPP dari barang penjualan tersebut adalah 2.500.000. Implikasinya, perusahaan mengembalikan laba 500. Berikut pencatatan jurnalnya. Tanggal 12 November, akun piutang di debit 3 juta. Akun penjualan di kredit 3 juta. Tanggal 12 November, HPP di debit 2.500.000. Persediaan di kredit 2.500.000. Yang keenam, transaksi penjualan. Sama dengan poin 3, ketika perusahaan Maju Sejahtera menjual secara kredit dengan katakanlah termin 2/10, N/30, maka perusahaan akan memberikan diskon kepada pelanggan yang melunasi pembayaran dalam kurun waktu 10 hari. Sebagai contoh, masih terkait dengan transaksi pada poin kelima. Pelanggan melunasi piutang pada hari ke-8. Perusahaan memberikan diskon kepada pelanggan sebesar 60.000 dari maka 3 juta dikali 2% atau 2/10. Berikut pencatatan jurnalnya. Tanggal 14 November, akun kas di debit 2.940.000. Diskon penjualan di kredit 60.000. Piutang usaha di kredit 3 juta. Yang ketujuh, retur penjualan. Jika pelanggan mengembalikan barang yang dibeli karena terdapat kerusakan dan tidak bisa dijual kembali, maka jurnal retur penjualan bagi perusahaan Sejahtera Bersama adalah tanggal 15 November, akun retur penjualan di debit 1 juta, akun kas di kredit 1 juta. Sebagai tambahan, jika barang yang dikembalikan bukan barang rusak yang berarti masih bisa dijual kembali, maka pencatatan jurnal tambahnya adalah tanggal 18 November,
akun persediaan debit 1 juta, akun HPP kredit di kredit 1 juta. Sekian penjelasan dari saya tentang transaksi pencatatan perusahaan manufaktur dengan metode perpetual. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.